Bapak, Ibu sidang tarwiyah di bulan Allah. Demikian tadi tausiah disampaikan oleh guru kita Taskilah. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kita lanjutkan dengan dokter kita, yaitu Dokter Harmonedi dan Pak Dokter. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaat tarawih rahimahumullah, khususnya anak-anak kita yang hadir pada malam ini yang kita banggakan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini ada sebuah kisah yang menarik. Ini tradisi ini tidak mudah menciptakan. Kan bentuknya kan tidak baik, tapi menciptakan tradisi yang baik itu tidak mudah. Saya ya tertarik ini. Dan banyak kita di ketua kita. Mudah-mudahan ini dipertahankan atau tutup berdiubah itu lagi. Sebaliknya merubah tradisi salah sekalipun itu juga tidak mudah, karena sudah menjadi pakaian. Saya pun tanya ke Pak Sol, itu barangkali laporan mau masuk hasil 4 tahun itu, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam ini judul ceramah kita metode dakwah Syekh Burhanuddin di Pariaman. Ya, mungkin jarang-jarang kita bahas lagi. Syekh Burhanuddin ini itu orang yang menyebarkan Islam di Minangkabau. Beliaulah tokoh penting penyebaran Islam di Minangkabau. Di dalam sejarah disebutkan bahwa kampung beliau adalah Sintu. Dulu Sintu atau Luwalo, kecamatan kalian ini Sintu atau Bukara. Itulah kampung asli dari Syekh Burhanuddin. Beliau lahir itu pada 1646. Lalu wafatnya pada Juni 1704 di usia 58 tahun. Jadi kalau langsung mati muda ya beliau. Dari muda daripada 1600. Meninggal lahirnya 6 Baria Piatama. Ya, meninggal 7 Baria 0. Nah, berarti usia lebih kurang 58 tahun. Mati muda ya beliau di bawah Nabi. Dalam sejarah disebutkan nama beliau adalah si Kanun. Kanun. Iya. Kan namun kalau sakit itu kan Minangkabau kan masih animisme. Pagarunya itu dulu kan kerja hidup. Animisme lebih dominannya di Minangkabau. Nenek moyang kita belum mengenal Islam waktu itu pada Prodesi sebelumnya. Nah, nama beliau Kanun, suku Kuci, asli dari Paninjauh, pada Panjang. Turun ke situ. Itu disebutkan. Padang Panjang. Iya. Yang Paninjauh. Paninjauh. Oke. Jadi begini. Dalam sejarah disebutkan sebelum Syekh Burhanuddin membawa Islam, dululah pernah datang seorang ulama dari Aceh yang disebut oleh orang Pariaman, namanya Syekh Madinah. Jadi kalau kita paika partai tiram dari BIM, tiram tarik kaulakan, pasti ada beko sekolah kita surau Syekh Madinah. Pasti nampak.
Surah Syekh Madinah namanya. Itulah tempat pertama penyebaran Islam di Minangkabau yang dibawa oleh ulama Madinah. Belum berurat berakar Islam di Minangkabau, tapi beliau wafat Syekh Madinah itu. Dari sekian banyak murid beliau, termasuklah si Kanun tadi. Karena si Kanun itu adalah murid yang cerdas, murid yang pintar dibanding murid-murid yang lain. Dia kira dalam Pakir Sampurno. Pakir Sampurno, tapi dia orang Pariaman kan itu kan gak baik, sehingga populer lebih dengan Pakir Pono. Jadi kalau orang sini Pakir Pono namanya dia, saya pernah dengar. Kita sampai dapat kan Pakir Pono. Awalnya Pakir Sampurno, lalu menjadi Pakir Sampurno, Pono saja. Kan orang-orang kan disingkir mereka. Tasabutlah sebagai Pono. Ketika Syekh Madinah wafat, menjelang ajal begitu, berpesan beliau. Apa kata beliau? Pakai Pono, biswa, kau jampang mau singkir, lanjutkanlah ilmu kau ke Aceh, kasingkir ke Aceh. Aduh kawan seperjuangan bodoh, namanya Abdul Rahman, yang disebut dengan Syekh Kuala, yang mau jadi Syekh Kuala di Banda Aceh. Namun Abdul Rabu singkir disebut oleh orang Aceh Syekh Kuala. Kuala itu kan di Muara Sungai. Kalau tampil beliau penyebar Islam di Kuala, di Muara Sungai, kita dulu pergi Pak Zola waktu tadi bulan balik. Memang di Muara Sungai di pinggir laut, kita dekat sekali kuburannya, jajar Taman Budaya di pinggir laut itulah jaraknya kubur beliau dengan pantai itu. Itu di Kuala disebutlah oleh orang Aceh dengan Syekh Kuala, yang namanya adalah Abdul Rahman. Nama Syekh Kuala itulah yang diabadikan jadi ursiah di Aceh pada hari itu. Kan Unan Jawa, ursiah di Aceh. Jadi ulama besar, guru dari si Baharudin. Nah, ate pasar Syekh Madinah tadi, kau jauh mampu menikah, tambahlah ilmu kau kasihan. Tu kawan sama bulan di Madinah. Mantapkanlah ilmu kalian. Kalau yang disebut ini belum sabar, karena belum berakar Islam di Pariaman, ternyata Syekh Madinah sudah wafat. Pendek cerita, atas dasar pesan guru itu, yo meninggal Syekh Madinah, pergilah pakai Pono itu menuntut ilmu ke Aceh kepada Syekh Kuala. Tentu dengan berjalan kaki. Karena majalah di awal abad 17 itu ya, kan di abad 17 itu Belanda sudah ada di Indonesia. Karena Belanda datangkan 1596, berarti sudah ada Belanda. Itu berjalan kaki ke Aceh. Pakai Pono tadi tidak mudah, tapi karena sebuah motivasi yang kuat, beliau lewati. Kalau dari Pariaman berjalan kaki ke Aceh, dan menyusuri pantai itu kan berapa lama ya? Beliau menyusuri pantai barat Sumatera itu ditelusuri terus itu. Belum ada kapal kan? Dan transportasi tidak seperti sekarang kan ya. Berjalan kaki menyusuri pantai barat Sumatera dari Pariaman, tarik ke Tikung, ini disuruh terus sampai di Sibolga, sampai di Aceh, di Singkil. Oke. Disitulah Gala Burhanuddin berdiri. Orang Pariaman menyebutnya Pono, populer di masyarakat, tapi ketika dapat kaji di Aceh, dapat ijazah dari Abdul Singkil, jadilah Gala Burhanuddin atau Syekh Burhanuddin. Itu pemberian dari Syekh Kuala. Menurut Azumardi Azra almarhum, itu kan tokoh sejarah, dia pakar filsafat juga, pakar sejarah di Indonesia. Ijazah yang diberikan kepada Syekh Burhanuddin itu sudah dianggap sebagai ijazah formal. Kenapa? Karena Abdul Singkil kedudukannya dalam mufti di kerajaan Aceh. Dia pejabat negara, mufti, penasihat raja, memberi fatwa, ketua Mahkamah Agung kalau jauh kini. Bukan jabatan main-main. Jadi kalau seorang ketua Mahkamah Agung
yang mengelola lembaga pendidikan memberikan ijazah. Kalau dalam analisis Azumati Azra itu sebuah pemberian yang legal. Karena yang memberinya bukan orang sembarangan, tapi pejabat formal. Nah, kembali beliau ke Minangkabau. Bagiannya tidak ke situ, tapi diulangkan. Karena melalui pantai barat Sumatera. Dari mana nama Ulakan? Nah, ini yang menarik dalam manuskrip Abdul Manaf Amin itu kita baca. Dalam perjalanan beliau ke Aceh tadi, ada ikut 4 orang teman, orang Minangkabau juga, termasuk ada Khatib Mengkudut daripada Gantian Batu Sangka, termasuk Buyong Mudo dari Pasisir. Ya, dalam belajar di Aceh, Syekh Burhanuddin dianggap sudah matang oleh Abdurrahman Singkir. Diberi ijazah, diberi mandat untuk kembali ke kampungnya di Pariaman. Dan kawan itu minta pulang dulu. Beda boleh yo, beda kami ya. Ketika beliau diizinkan pulang, apa beda kami? Kata Syekh Burhanuddin, menurut saya dia kadang-kadang dia lebih cakap dibanding kalian. Ilmu yang saya berikan lebih diterimanya dibanding kalian. Kalian belum ada apa-apanya dibanding dia. Nah, jadi, tapi mendasarnya kok kami nak pulang ya. Ya kan pendidikannya kan tidak pendidikan formal yang seperti formal yang kita lihat ini kan. Saya tahu di kelas tidak. Kalau duduk di Surabaya kan, selesai tidaknya kan guru yang menentukan. Aku rata main, saya di Buya. Kan itu saja kan. Tak sama berjenjang kelas kamu di awal. Naik kelas kau naik kelas lawan. Nah, karena keras menuntut, maka dengan berhati teman-teman yang lain tadi diizinkan pulang oleh Syekh Wala. Apa yang salah pulang tadi? Balik lawan bersama. Kami nak kamu. Mereka yang menjadi teman yang lain tadi itu mendapat perlakuan yang luar biasa jahatnya dari masyarakat kampungnya. Berbeda dengan Syekh Burhanuddin yang disambut dengan baik. Ini perlakuannya tidak baik. Begitu terhina di kampungnya. Sama nasib mereka. Lalu di satu malam mereka bermimpi. Sama-sama bermimpi. Kalian pulang ini tidak restu dari guru. Kalian belum sempurna, belum layak jadi guru. Tapi kenapa memaksakan diri pulang? Kiranya sama para pemimpi yang ada di kau. Sepakatlah mereka, tentu butuh waktu ya, berangkat lagi ke Aceh menemui Syekh Wala. Apa kata Syekh Wala? Ilmu saya sudah saya berikan kepada Syekh Burhanuddin. Silakan diulangi lagi. Ingin mematangkan ilmu, ingin mengulangi kaji, pergi kepada Syekh Burhanuddin di Pariaman. Nyalah dulu, tak perlu kan dikasih sekolah. Diulang lawan dia mengaji dia yang berarti kan Pariaman. Jadi orang betul-betul ulangan. Karena yang berarti diulang mengaji kepada Syekh Burhanuddin. Itulah asal-usul kampung ulangkan di Pariaman. Nah, selama itu kan tidak tahu tentang asal ulangkan. Kita ada manuskrip dari ulama apa ya? Bapak Ibu yang berbahagia. Yang menarik itu kaji adalah bahwa metode yang dipakai di Syekh Burhanuddin di Pariaman. Kan mayoritas Sarawak kan masih animisme, nenek moyang wak, animisme. Memang sempat dulu diajar oleh Syekh Marina, belum matang, tapi sudah wafat. Sekarang kembali seorang putra negara dari Aceh. Pendekatan yang beliau lakukan adalah pendekatan kultural, pendekatan budaya. Beliau tidak langsung mengajak masyarakat banyak ke sholat. Tidak disambut-sambut sholat di masa dulu. Tapi pendekatan budaya yang beliau lakukan adalah melalui permainan anak nagari. Kan banyak permainan anak nagari dulu, walaupun tidak boleh hilang. Ada main sipak rago, namanya kini kan takraw kan. Ada main dama, kalau cara kini kalerek.
Dek kalian tak dua masa itu ganti jodama, kan damakan kali. Ado main batuan namanya kaki batu sebelah tadi kaki kau. Ado nyebut namanya main kapal. Itu kan lama tuh. Sejak nenek moyang apa? Main petak lele itu kan lama tuh. Tak dia begini lagi kamu petak lele dulu kan ada kan? Terlibatlah Syekh Burhanuddin membaurkan diri dengan anak-anak tadi dalam bermain anak-anak tadi. Saat dia dapat giliran beliau baca bismillah. Mana tarilah Syekh Burhanuddin pada permainan. Itu menjadi daya tarik bagi anak-anak. Itu dia buat baca. Wah namanya mana itu kan jadi daya tarik. Kok dibacanya itu mana? Dia jalan baca bismillah. Doa guru bismillah besok kan sambil jadi kan diajar dulu. Tak siap boleh telefonnya. Di lain waktu dia baca ayat kursi. Tapi giliran beliau dibaca kursi dulu kan. Kari-kari itu lanjut tangan dan nakal. Sehingga setiap permainan yang beliau ikuti, beliau selalu menang dalam permainan itu. Sehingga kebiasaan-kebiasaan beliau tadi menjadi daya tarik bagi anak-anak. Patang itu besok orang banyak kepada kayak masih juga di negara. Ada sebuah simpati muncul kepada Syekh Burhanuddin. Ini bukan orang sembarang orang, ini orang hebat. Kekaguman itu muncul. Yang banyak sudah sholat, melaksanakan rukun Islam itu, tapi mengajak orang banyak belum. Karena animis merubah tradisi itu tidak mudah. Apalagi langsung menjeruh puasa. Ibarat kudo baru dapat kan yang IPI kan tak mampu jadi dari ikan. Itulah pendekatan persuasi tadi. Nah, bertahun-tahun lamanya beliau terlibat dalam permainan itu sehingga bacaan-bacaan itu populer bagi anak. Bismillah pun tak asing di telinga mereka. Ayat kursi tak asing bagi mereka. Ayat pendek itu apa begitu kan? Walaupun kuno yang jadi kecilnya untuk main-main kalian itu bukan itu. Ada rasa simpati dan kagum terhadap beliau. Sampai anak-anak ini ingin meraja kepada Syekh Burhanuddin. Kami ingin jadi murid Buya, ajar kami ilmu banyak pak. Perangai itu berlaku baik, kapan banyak. Ajar ke kami ingin jadi orang baik seperti Buya. Apa kata beliau? Jadi, tapi ada syarat. Syarat datang kamari orang tua kalian. Jangan tiba-tiba senang saja. Datanglah kamari orang tua kalian, mantan kalian, atau pada hijau, koyo kamari. Ayolah. Tibolah orang tua anak-anak membawa nasi secambuk, membawa rotan, enggak sadar, tak ada rotan ganti hijau, lidi, lupa kabeh. Itu tradisi semenjak Syekh Burhanuddin. Masuk ke dalam para gaji. Itu tradisi yang dibawa di masa Syekh Burhanuddin. Dia tuh masih masuk, kamu boleh membunuh apa? Tapi tradisi itu masih besar ketika bawa jamaah. Buya, tolong didik anakmu jadi orang baik, turunkan ilmu buyaganya. Kok salah anakmu, lacikannya jorokan pak. Itu simbol keikhlasan dari seorang orang tua agar anaknya didik menjadi orang yang baik. Walaupun rotan itu tak pakai gitu, dia nak berulang. Tapi simbol keikhlasan tadi, rela orang tua anak tidak lanjut kalau dia masalah. Nah, apa kata beliau? Kalau anak Pak Raja Jombo, dia bodoh saya. Gua ada besok kerajaan tuan yang salah. Kecil anak gua, tolong dia tinggal. Selanjutnya gua ada dulu gua kerajaan itu, dan diajak dia anak gua, aja cuba di kerajaan, pala bela-bela gua. Jadi dicerok. Pak tak boleh anak belajar kan? Itu kecewa anak kau nya berseru sinan ini tak. Ibarat kau masuk sekolah kan? Siapa main balik mau kau sekolah wanita kan? Banyak dinya kan? Patuh saja orang tua murid kan? Nah, dibangunlah surau. Orang pun kenal lagi. Aku punya pelajaran bang, menjadi kenal Islam teman. Berproses di situ dalam pembelajaran.
Bacaan-bacaan tadi kan sudah populer di mereka. Ayat pendek ada apa? Ayat kursi lah apa? Baca-baca salawat apa? Tapi memperhatikan lagu. Berproses begitu lama. Dilatih dalam sahabat. Diajarnya supaya ya lah hari baca-baca tadi. Tinggal memasang saja lagi kan. Diajarnya sembahyang, diajarnya mulai dari bungkuk dan seterusnya kan. Tapi dipasang anak kau tolong kecil kagak apa. Besok manci itu jadi makan. Di dalam manuskrip itu disebutkan malukah kate palu memancing karibu. Bako kate palu malukah manci. Bako mancing karibu memancing ular. Orang animisme mau makan itu. Di rumah tradisi itu kecil kagak apa. Besok manci itu jadi makan kelai, ular jadi makan. Kecil ambo yang memasak. Kata nggak orang jadi boleh. Dia suatu itu mengecil anaknya di rumah. Kecil buyang, tak boleh makan manci tadi. Tak boleh makan ular. Kok buyang? Nama kecil tadi. Awak terikat jadi. Secara bertahap kebiasaan buruk itu mulai dihilangkan. Namun di sisi lain kebiasaan baik itu mulai diterapkan. Itulah pendekatan kultural. Tak pernah beliau melampau orang, tak pernah meminta-minta. Dia mengatakan orang masuk neraka kali mau apa beliau. Ada persuasif tadi. Dia cara melunak itu dan itu butuh waktu bertahun-tahun bagi Syekh Burhanuddin. Sehingga berakarlah Islam di Minangkabau, di Pariaman pada itu melalui cara-cara yang tadi. Orang simpati kepada beliau, orang mengagumi beliau, sehingga dia ajak membuat baik, dia ikan dan tak baik, telah menjadi pakaian saja dalam bahasa menjadi tokoh yang berpengaruh beliau di situ. Sampai begitu berakar kokoh Islam di Pariaman pada saat itu. Terus berjalan sehingga kita warisi hingga hari kadangnya beliau. Tercatatlah dalam sejarah tokoh pertama membawa Islam ke Bangladesh Syekh yang belajar dari. Tentu penyebar Islam saja tidak boleh kini kan. Kok kini kan banyak. HP bisa, sarana komunikasi banyak, buku-buku. Tentu waktu itu tidak. Serba manual. Berlangsung secara kultural. Itu manual saja. Tapi secara bertahap sampai Islam ke pelosok-pelosok Minangkabau dan itulah yang kita warisi dari. Ada dasar besar. Jadi lewat dari Pariaman ke Iya. Kumbu. Kabai Kumbu kan banyak murid-murid beliau mulai menyebar. Jadi memang Islam itu memang masuk dari Aceh. Aceh menyebar, Jawa itu cara diri kan, rekonya menyebarkan kabar. Kan banyak murid-murid kan. Jadi bagi orang Pariaman itu pakai puno itu masih apa? Masih tasawuf pakai puno ya. Puno begini kan. Sampuno akan pakai puno saya sabit. Itulah yang menjadi. Bapak Ibu ya Bapak. Jadi pola penyebaran Islam itu kalau kita tengok ada Sunan Kalijaga di Jawa. Juga mirip-mirip polanya dengan Syekh Burhanuddin. Orang Jawa kan punya budaya main wayang. Ternyata Sunan Kalijaga itu jago main wayang. Baik sebagai dalangnya, mengarang ceritanya, segala macamnya, jago dan terlibat dalam permainan wayang. Syekh Sunan Kalijaga kalau dijajah. Sama di Syekh Burhanuddin pula. Lalu beliau ganti cerita dalam permainan wayang itu dengan cerita Nabi, dengan cerita sahabat. Kalau tadi mungkin tentang Mahabharata, tentang Sekuni, macam-macam tokoh berwayang itu kan diganti. Anan tabu itu serisian. Tapi yang kan beko kan Ini kesempol aku. iya jangan Sabar. coba tapi kan ya sampai mana tadi kok itu kok sekarang Wayang. jadi Syekh Burhanuddin Sunan Kalijaga di Jogja pendekatan kultural melalui permainan wayang ditukar cerita wayang itu dengan cerita Nabi, cerita sahabat. Sehingga orang menonton wayang budayanya tersalurkan
hobinya lebih, tapi nggak kenal dengan sejarah Nabi, kenal dengan sejarah sahabat. Nah, itulah yang disebut dengan pendekatan kultural. Jadi rata-rata penyebaran Islam ke Nusantara, termasuk Indonesia, Malaysia dan lain, itu jalurnya jalur damai. Tak pernah terjadi pertumpahan darah. Makanya Islam masuk ke Nusantara, Islam yang damai, dan ada potensi konflik antara agama itu. Itu berbeda ceritanya dengan masuknya Islam ke Eropa, itu pertumpahan darah. Masuknya Islam ke Afrika, pertumpahan darah. Karena ada penaklukan wilayah. Kalau penaklukan wilayah, pasti ada pertumpahan darah. Kalau ada pertumpahan darah, pasti ada dendam yang membekas. Potensi konflik yang besar. Tapi kalau di Nusantara dengan cara-cara tadi, itu siapa yang begini? Siapa yang datang? Kalau itu caranya, tak dorong sakit tidak. Maka potensi konflik beragama di Nusantara ini kecil. Kalau memastikan tidak ada bisa, tapi kecil karena jalurnya jalur damai. Tidak ada dendam yang tercipta, tapi masuk dengan cara-cara damai seperti itu. Tidak ada demam barang, tidak ada nyawa yang melayang dalam penyebaran Islam itu. Itu indahnya Islam di Nusantara. Di berbeda mana soal awal Ramadan, soal akhir Ramadan, itu perbedaannya tidak bukan gesekan. Menganggap sebagai yang wajar-wajar saja. Tidak bukan wajar itu. Karena cara-cara itu memang diawali dengan cara-cara damai. Baik. Tadi ditanya masalah tabligh. Jadi dalam aliran Islam itu kan ada namanya paham syiah, ada budaya macam-macam. Dan kadang ada orang yang memutuskan seorang individu, padahal tokoh itu tidak dia diputuskan, tapi pengikutnya ada yang ingin memutuskan yang berlebihan. Padahal kalau di istilah Minangkabau, kasih kau jangan tak tumpuk, kau bagi jangan tahu nih, akan istilahnya tak. Itu tidak baik ya. Syiah itu kan pengikut Ali yang fanatik, yang kecewa. Ali tidak ada mengamalkan ajaran Syiah, tapi ada pengikutnya yang itu fanatik, yang tidak terima Ali terbunuh, tidak terima keluarga Ali terbunuh, sampai dia membuat suatu kelompok. Awalnya kelompoknya dalam bentuk politik, tapi berubah kepada aliran. Itulah yang terjadi di Syiah dan banyaknya di Iran. Ya, nah, dalam mencari Bakri tentu ada unsur-unsur Syiah. Walaupun sebagaimana sebenarnya dia perlu pendidikan bilang jauh kan tidak. Dan itu bukan sebuah dunia yang membawa. Cuma ada dalam amal itu kita yang fanatik. Sebenarnya tidak ada membawa sampai ke situ. Beliau tetap mengajarkan agama, tapi beliau tarikatnya tarikat syafari. Cuma ada orang yang memutuskan sampai tanah kubur di 2 bulan. Kalau itu kan, mereka tidak pernah mengajarkan sampai itu. Awal kadang yang berlebihan dalam pada sesuatu. Itu saja yang jadi masalah. Jadi beliau memang orang tarikat syafari. Kan ada aliran tarikat di Indonesia. Dan Islam masuk ke Indonesia itu di bawah aliran tarikat. Itu dalam sejarah Asmati Asrar. Yang di Aceh sekolah orang tarikat. Sunan Wali Songo di Jawa itu orang tarikat. Bukan Islam biasa, tapi ahli-ahli ibadah. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka orang-orang tarikat sesuai dengan tantangan saat itu menghadapi orang yang tidak kenal dengan Allah, ajaran Hindu dan budaya begitu kokoh, itu tidak merasa orang masuk ke satu kampung, orang situ tidak kenal Allah, punya tradisi yang kuat, ajaran Hindu dan Buddha. Kalau Islam kalau biasa-biasa itu kacau dia rumah. Sama jawab apa yang masuk ke Mentawai itu kan bahasa ada loh ternyata. Bagi orang terikat, mereka kan ahli-ahli ibadah, mereka banyak yang karamah. Kan ada istilah karamah dalam Islam, mukjizat untuk Nabi, karamah untuk orang yang ahli. Coba bayangkan tantangannya dihadapi, kayak sebuah dunia banyak kaki, pipi, kacing,
Kita tak orang sembarang orang bisa. Berapa banyak datang? Keluarga yang ditinggalkan misalnya, dia bertahun lalu meninggalkan keluarga lalu seorang diri, ada sihir kan banyak orang itu. Kalau di masa primitif kan sihir itu ada. Mereka bersandarnya kepada keyakinan kepada dewa kan, kepada bagaimana Allah. Luar biasa tentang jangan samakan dakwah kayak ini ya. Ceramah kemarin itu orang lain berbuat juga tidak. Ceramah masih itu orang sudah tangguh. Tapi kalau masuk ke tempat orang yang tidak kenal Tuhan, berapa itu kira-kira datangnya? Di pas pula lah kiranya orang-orang yang seperti itu dihadirkan Tuhan. Aduh, saya macam dia. Ya. Dia di rumah makan tuh aduh gampang. Ah. Ada dari mana tuh? Ada dari mana tuh? Jadi kan itu yang disampaikan kan. Yang tuan kuduana tidak dulu macam itu kau bang. Sama tuh musali kan? Aku yakin yang tuh musali itu tidak pernah macam itu kalau banyak. Kemudian aku sebesar betul tak ada. Cuma waktu kadang yang balap dia tanah. Balap dia mana diputuskan. Asalkan kehadiran foto di sini dulu. Mobil laris juga kan. Mungkin itu yang perlu di. Perilaku awak memutuskan orang tadi itu yang seperti memutuskan Ali lagi Rasyid, memutuskan Abu Sadia bahwa salah seakan-akan itu menjadi pemain. Sementara dengan beliau bana, ini ke beliau, mungkin dah turun di sana jadi pasal pertama ini itu saja kan tidak. Itulah kira-kira. Itu makanya saya berbahasa Minang kasih jangan tutup, bagi dan tahu. Kalau terbentuk kasih ada, ya makanya ada mati dari punya kan. Kalau tahu leh berjida, ada mana bagi dari dia kan hebat berbahasa Arab memang. Kasih aja terbentuk berjida, tahu leh. Kalau tahu leh berjida kan sakit politik ya kan. Wah sakit tinggi, kiranya mana saja. Kan itu, udah tinggi kan itu di banyak. Bukan bawa pihak kepada apapun kan itu saja itu. Wah sakit hati, hina-hina, CPN kan soal pencoblosan. Itu mana? Sakit palu ada kan tidak? Itu kan awalnya salah kan? Dek yang membaca tahu ya. Kalau dia itu saja. Tapi kalau pantang biasa saja, ya kembali saja. Kan jangan. Kalau tahu betul kasih, itu lah ininya. Meninggal ya kan? Hari dia doang dia betul ya. Kau tahu leh baca kan? Wah sakit dia. Pada rancanya kan, ibu-ibu rancanya semakin dibanyak kan sakit palu ibu-ibu kan. Jadi gampang dari doang. Itu saja Pak. Itu mungkin lebih kita sampaikan. Jadi dari metode dakwah seperti tadi, beliau ada pendekatan persuasif, itu butuh kesabaran, butuh waktu. Itu pelajaran beliau. Awal punya anak, punya cucu, punya keponakan akan membentuk karakternya. Tidak bisa membantu secara instan, tapi tirulah pola seperti itu. Ada butuh waktu yang panjang, ada butuh kesabaran. Akhirnya sukses. Itu mulai berubah ke masyarakat. Tak mungkin anak awak langsung padosnya semuanya berarti tak mungkin. Karena tantangannya banyak. Tapi kalau basah berdoa awak, niscaya Allah akan membukakan jalan. Itu sebagai bayaran. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, juga tadi kajian malam kita bersama Dr. Armoni. Selanjutnya informasi keuangan yang diterima pada malam ini Rp111.000, Rp111.000. Sampai tadi pagi dana kita 5.182.000. Sahabat malam ini menjadi 5.293.000. Alhamdulillah. 5.293.000. Dan besok pagi Ustaz kita
Ustadz Zulzul Iman Said. Zulzul Iman Said. Dan malamnya Profesor Dr. Abdul Razak MSI. Malam Profesor Dr. Abdul Razak MSI dari UMP Padang. Atas perhatiannya dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.